anamnesa hampir sama semuanya. Kalian tinggal nambahin di status pernikahan. Kalau di objin itu kalian bisa tanyain ke pasiennya itu nikahnya sudah berapa kali. Nah, nikahnya berapa kali, ini suami keberapa, nikahnya juga berapa lama, bisa ditambahin kayak gitu. Terus sisanya sama, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, pengobatan, riwayat keluarga, riwayat sosial itu sama. Cuman di sini ditambahin sama anamnesa obstetrinya. Kalau semisalnya pasien datang hamil, yang pertama kalian tanya itu GVA. Apa vanya G? Gravida. P? Artus. A? Nah, kalian tanya hamil yang berapa, sudah melahirkan berapa kali, ada aborsi apa tidak. Terus itu kalian tanya HPHT-nya. Setelah kalian tanya HPHT, kalau misalnya pasiennya tahu usia kehamilan boleh ditanyain. Kalau enggak, kalian hitung sendiri dari HPHT-nya. Terus itu kalian hitung juga HPL-nya kapan, tafsiran persalinannya kapan. Tahu cara ngitung tafsiran persalinannya? Apa? Bisa pakai plus 7, plus 9, atau plus 7 min 3 tambah 1 tahun, ya. Setelah itu kalian bisa tanya menstruasinya terakhir kapan, itu sama juga di HPHT. Kalau misalnya pasiennya ini datang tidak hamil, kalian lebih fokus ke menstruasinya. Menstruasi terakhirnya kapan, habis itu normal apa enggak, habis itu rutin siklusnya apa enggak, itu kalian tambahin di menstruasinya. Kalau misalnya pasiennya hamil, tanya juga riwayat ANC. ANC-nya berapa kali, habis itu ANC-nya di mana, di dokter atau di bidan atau di puskesmas, habis itu obat-obatan apa aja yang sudah diberikan selama ANC. Itu yang ditanya kalau riwayat ANC. RPD RPK sosial sama semua. Nah, untuk pemeriksaan fisik di Objin itu PTV, habis itu general juga. General itu dari head to toe, cuman biasanya simple aja, nggak pernah ada kelainan-kelainan kecuali dia di TTV ya. Kalau pasiennya itu PEW. Langsung kita lanjut ke status obstetri. Nah, setelah kalian TTV, habis itu pemeriksaan general head to toe, kalian lanjut, kalau pasiennya hamil, kalian lakukan pemeriksaan status obstetri. Yang pertama kalian lakukan itu inspeksi. Inspeksi dari abdomen. Kan anggap pasiennya hamil ya. Jadi yang kalian lakukan pertama kali itu adalah inspeksi abdomen untuk di status obstetrinya. Untuk inspeksi abdomen kalian lihat apakah dia ada linea nigra. Linea nigra itu garis tengah. Biasanya kalau ibu-ibu hamil itu ada garis tengah hitam di sini sampai ke sifisis pubis. Itu linea nigra. Itu ada stria alba, itu stretch marks. Stretch mark di biasanya di area bawah perut. Itu stria alba. Besok kalian lihat juga apakah ada dia bekas SC. Nah, normalnya pasien yang habis SC berapa tahun boleh hamil lagi? 2. Setelah kalian inspeksi, kalian lakukan pemeriksaan Leopold. Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Normalnya sebenarnya Leopold 4 itu nggak dilakuin kalau di trimester 1, tapi di post C dilakuin semuanya. Untuk pemeriksaan Leopold udah tahu semua, itu bisa dilihat di gambar ya. Jadi pemeriksaan yang pertama itu kita menghadap ke pasien. Nah, kita merasakan bagian teratas janin itu apa. Misalnya kalau memang posisinya membujur, berarti kan bagiannya bokong. Kalau posisinya dia melintap, bagian teratasnya apa? Nggak teraba, kosong. Bisa
bisa teraba bagian kecil, bisa juga terabanya nggak terlalu teraba karena itu kan bulu. Habis itu Leopold 2 sama pemeriksaannya masih menghadap ke ibu, ke pasien. Untuk Leopold 3 baru dipindah, Leopold 4 baru dipindah. Jadi kita menentukan apakah sudah masuk ke PAP atau belum. Nah kalau misalnya udah masuk ke PAP, biasanya jari kita tuh udah nggak ketemu lagi semua. Biasanya nggak ditanya kok pemeriksaannya kayak gimana yang benar enggak. Kalian cuma ngelakuin aja. Izin permisi dokter untuk Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3 itu teraba apa dokter, langsung kayak gitu. Nah lanjut kita ke TFU. TFU biasanya aku nggak ngelakuin pengukuran pas UC. Cuman kalau misalnya ada meteran, kalian boleh lakuin pengukuran. Ukurannya dari tinggi fundus uteri sampai ke sifisis pubis. Itu pakai meteran ya. Kita tanya hasilnya untuk TFU-nya berapa dokter. Untuk DJJ itu ada namanya alat funandoskop. Funandoskop itu kayak corong trompet yang kecil mainan tuh, corong 2000-an. Nah, modelnya kayak gini deh. Ini nggak ada ya, ini nggak ada, cuman corongnya ini aja. Itu kalian tempelin. Nah, kan kalian udah ngecek Leopold 2. Leopold 2 kan kalian udah tahu jadinya posisi yang panjangnya di mana, panjang keras seperti papan itu di mana. Otomatis kalian naruh funandoskopnya itu di sana untuk tahu DJJ-nya di mana. Itu kalian tinggal tanya datanya. Untuk DJJ-nya berapa dokter? Itu ada alatnya namanya funandoskop. Untuk TBJ sebenarnya aku nggak pernah lakuin, nggak pernah ditanya juga. Bisa kalian langsung tanyain aja ke dokter, ya ke pengawasnya, pengujinya untuk tafsiran berat janinnya berapa dokter. Karena itu kan harus ngitung dan hitungnya itu bakalan lama. Kalian juga nggak dapat oret-oret di dalam. Itu dari status obstetrik cuman segitu aja. Jadi yang pertama kalian harus inspeksi dulu dari abdomennya. Harus kalian pemeriksaan Leopold, terus TFU, DJJ pakai funandoskop, TBJ nggak terlalu penting ya. Nah kalau untuk status ginekologi pasien yang nggak hamil, baru kalian dari abdomen kalian inspeksi sampai ke genitalianya. Nah dari abdomen sama juga, ada bekas sesar apa enggak, ada linea nigranya apa enggak, sea alba ada apa enggak. Terus kalau kalian mau lakuin penekanan juga boleh di 4 radio atau 9 radio abdomen, tanyain ada nyeri tekannya apa enggak. Terus lanjut ke genitalianya. Nah kalian minta izin dulu, ibu permisi, saya akan melakukan pemeriksaan di area kewanitaannya. Apakah ibu bersedia? Kalau bersedia, tolong diturunkan celananya. Nah untuk khusus di obgyn, sebelum kalian melakukan pemeriksaan fisik, usahakan pasiennya itu selalu pipis dulu ya, mau pasien hamil ataupun enggak. Jadi sebelum kalian minta dari anamnesa nih, kan sekalian mau lanjutin pemeriksaan fisik, kalian minta dulu pasiennya untuk buang air kecil dulu. Kalian minta harus buang air kecil dulu, baru kalian lakukan pemeriksaan fisik. Kalian udah minta izin untuk melihat ke area kewanitaannya, baru kalian lakukan pemeriksaan inspeksi dari luar dulu. Nah kalau yang dari luar, kalian bisa lihat apakah ada keputihan atau tidak, apakah ada kondiloma atau tidak. Tahu kan kondiloma kayak gimana bentuknya? Oke. Kayak buah full. Terus itu ada umpusnya apa enggak, terus ada tumor, kemerahan, terserah kalian mau nambahin apa lagi boleh. Yang penting cukup tanya keputihannya, terus itu ada tumor apa enggak, ada kondil apa enggak. Lanjut kita ke inspeksi dalam. Nah, inspeksi dalam kita harus pakai cocor bebek. Kita pakai cocor bebek. Udah tahu cara pakai ini semua? Ada yang pernah pakai? Makein maksudnya bukan pakai. Ada yang pernah pakein? Cara megangnya cocor ini bawa ke bawah ya. Megangnya biasa kayak gini. Nah, kalian minta izin juga lagi. Ibu permisi, saya akan memasukkan alat ke vaginanya untuk melihat bagian dalamnya. Apakah ibu bersedia? Harus ingat selalu inform consent. Apapun tindakan kalian yang sudah menyentuh pasien itu harus inform consent. Gitu. Untuk cara masangnya, yang bagian sini dulu. Ini kan megangnya kayak gini.
Nanti ada lampu sorot, kalian harus hidupin lampu sorotnya. Ntar disiapin lampu sorot. Kalau misalnya dia belum kecolok ke sininya, dicolokin kabelnya, kalian colokin itu. Habis itu kalau misalnya udah kalian colok, kalian hidupin. Nah kalau misalnya lampunya nggak hidup, nggak apa-apa, tinggal bilang aja, saya menyalakan lampu sorot untuk melakukan pemeriksaan. Ingat harus dihidupin lampu sorotnya, bukan pakai headlamp ya. Siapa tahu nanti disiapin headlamp, kalian malah pakai headlamp. Karena kalau di Okjin harus pakai lampu sorot. Nah kan megangnya kayak gini, jangan langsung lurus kayak ini ya maksudnya, mereng dulu. Jadi ini kan pipihnya tuh kayak gini tuh. Udah masuk, ini posisinya tertutup ya. Masuk, baru kalian putar terus. Nah kalau udah kalian putar, baru nih, ini ada tuas buat dorong, nah, untuk buka mulut cocor BBM.